Salam entrepreneur UC Onliners. Kali ini bersama saya Nur Agustinus akan membahas mengenai bagaimana menganalisis kekuatan dan kelemahan. Jadi artinya kalau kita bahas dari analisis SWOT, Strength, Weaknesses, Opportunities, and Threats, itu ada dua elemen. Yang pertama yaitu Strength dan Weaknesses, kekuatan dan kelemahan, yang sebetulnya merupakan bagaimana kita melakukan pengukuran dari sisi internal organisasi atau perusahaan. Nah, bagaimana kita bisa tahu bahwa kita itu memiliki kelebihan atau kekurangan? Kadang-kadang ada kritik dari analisis SWOT ini bahwa orang cenderung subjektif dalam melakukan penilaian. Misalnya cenderung mengunggul-unggulkan, jadi artinya merasa bahwa sumber daya yang dimilikinya itu bagus, atau mungkin orangnya cenderung atau pimpinannya itu pesimis sehingga merasa dirinya kalah dan banyak kekurangannya. Sebetulnya ada banyak cara, antara lain misalnya bagaimana kita mengukur apakah sumber daya manusia yang kita miliki itu memang terlatih dengan baik, apakah dari sisi finansial kita juga kuat, ataupun misalnya dari aspek-aspek lain, apakah sistem operasi kita itu berjalan dengan efisien dan efektif. Nah, pada dasarnya adalah kalau kita kembali pada pembelajaran mengenai value chain, di mana kita melakukan company analysis, di sini kita bisa lihat bahwa operasi atau hal-hal yang faktor-faktor utama atau faktor-faktor pendukung yang ada dalam value chain itulah yang nanti akan dianalisis dalam kaitannya dengan mengukur kekuatan dan kelemahan. Tetapi seringkali orang hanya mengukur secara sepihak, yaitu mengukur dari dirinya sendiri. Padahal untuk melakukan analisis SWOT itu harus dibandingkan dengan pesaing. UC Onliner harus ingat, jangan dibandingkan dengan pesaing yang bukan dari segmen pasar yang sama. Misalnya katakanlah sebuah industri mobil misalnya, tentunya tidak bisa dibandingkan katakanlah mobil yang memang untuk kelas menengah dengan mobil yang untuk kelas premium, artinya yang harganya yang mahal. Harus dibandingkan yang setara. Kalau UC Onliner punya usaha dan tahu pesaing-pesaing mana saja yang mempunyai segmen pasar yang sama, maka usahakanlah untuk membandingkan. Apa yang bisa dibandingkan? Misalnya yang pertama adalah lokasi usaha. Apakah lokasi usaha itu lebih baik atau lebih tidak menguntungkan? Jika lebih baik, masukkanlah itu dalam kategori kekuatan. Tapi jika itu lebih buruk atau lebih tidak menguntungkan, masukkanlah dalam posisi yang kelemahan. Hal lain misalnya market share atau pangsa pasar. Ini bisa diketahui sebetulnya apakah pelanggan Anda itu lebih banyak daripada pesaing. Kalau lebih banyak, masukkan pada kekuatan. Kalau lebih sedikit, masukkan pada kelemahan. Demikian juga misalnya tentang kualitas produk Anda. Jadi bandingkan dengan segmen pasar atau target pasar Anda yang sama ya. Jadi kualitas barang yang diminati dari pesaing Anda itu apakah kualitas Anda lebih baik atau lebih buruk. Kalau lebih baik, masukkan pada kekuatan. Kalau lebih buruk, masukkan pada kelemahan. Demikian juga masalah harga. Apakah harga Anda lebih kompetitif? Karena orang toh biasanya akan cenderung di segmen pasar yang sama untuk produk yang hampir sejenis, orang akan memilih akhirnya barang yang lebih murah. Nah, ini kembali memang masalah harga ini tentunya berkaitan dengan policy pricing. Artinya sejauh mana UC Onliner menentukan margin yang hendak diperoleh ya. Jadi tentunya kalau kita bicara soal margin, kita akan kembali pada teori value chain. Ada hal-hal yang harus kita amati, mengapa margin kita itu misalnya tipis, atau misalnya margin kita itu memang besar tapi harga kita tidak bisa lebih murah. Tentunya biasanya karena biaya-biaya yang lebih besar. Demikian juga soal pelayanan. Pelayanan ini berhubungan dengan sumber daya manusia. Apakah pelayanan
dari usaha kita itu lebih baik atau lebih buruk dari kompetitor. Kalau lebih baik, masukkan pada kekuatan; kalau lebih buruk, ya masukkan pada kelemahan. Nah, dengan begitu kita akan bisa menghasilkan sebuah analisis kekuatan dan kelemahan secara objektif, bukan secara subjektif, dalam arti mengumpulkan kebaikan-kebaikan atau kekuatan-kekuatan yang ada, atau kemudian mengira bahwa oh ini kelemahan saya, kelemahan usaha saya di sini dan sebagainya, tanpa membandingkan dengan pesaing. Jadi untuk menentukan analisis dari internal usaha kita, bandingkanlah dengan pesaing. Demikian mengenai analisis strength and weaknesses. Salam entrepreneur.